Banyak pakar yang mengatakan begitu kuat pengaruh pengalaman masa kecil terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Keterkaitan antara keluarga, kenakalan anak, di mana terdapat keluarga yang broken home. Jadi anak-anak yang broken home itu biasanya anaknya nakal. Kurangnya kebersamaan dan interaksi antar keluarga, orang tua yang otoriter, adanya konflik dalam keluarga cenderung menghasilkan remaja yang bermasalah. Karena kalau broken home itu ibu dan ayahnya itu sering bertengkar, ada konflik, makanya anak-anaknya itu tidak nyaman, tidak ada komunikasi yang baik, biasanya begitu. Juga faktor sosial ekonomi juga berperan, di mana kemiskinan juga berhubungan erat dengan tingkat stres yang tinggi dalam keluarga, perilaku kekerasan, dan akhirnya berpengaruh terhadap kualitas karakter anak. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal dalam kondisi kemiskinan adalah 11 kali lebih tinggi menerima perlakuan kekerasan. Iya, orang tua biasanya ibu ketika mau masak tidak ada beras, yang kurang sabar marahnya ke anak. Suaminya kawin lagi, pukul anak yang dibunuh. Itu yang kita lihat di televisi baru-baru ini terjadi. Berbagai bentuk kekerasan fisik dan mental ditelantarkan dan cedera. Itu biasanya kekerasan fisik, dipukul, dicubit, dimarah, dibentak, dan kekerasan fisik untuk mental, bentakan, marah, emosi, meluap-luap, ditelantarkan, ditinggalkan, anaknya pergi, lalu anaknya cedera. Jadi anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik ekonominya, jadi 11 kali lebih tinggi menerima perlakuan kekerasan. Pada zaman ke arah yang lebih modern dapat mempengaruhi institusi keluarga. Sekarang sudah terlihat adanya pergeseran nilai-nilai keluarga, di mana cinta berubah menjadi situasional. Komitmen dan tanggung jawab berkurang, terutama terhadap pengasuhan anak. Ini anak-anak yang diasuh. Anak-anak yang modern, ibunya sibuk di luar bekerja, anaknya tinggal bersama pengasuh. Jadi asuhan yang diberikan itu juga asuhan yang diberikan oleh orang lain yang bukan ibu itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan. Ini komitmen dan tanggung jawab berkurang, terutama terhadap pengasuhan anak. Orang tua, terutama ibu, lebih mementingkan kepentingan aktualitas diri ketimbang kepentingan keluarga. Nah, ini juga satu lagi. Dan diwarnai oleh tingkat stres yang tinggi pada para anggota keluarga, termasuk anak-anaknya. Ibu yang sibuk di luar juga anaknya terlantar, nanti tinggal pengasuhan, yang pengasuhannya marah-marah. Ada yang baik, ada, tapi tidak semua baik. Jumlah wanita yang bekerja di luar rumah semakin meningkat, baik alasan aktualisasi diri maupun alasan kebutuhan ekonomi. Apalagi dipicu oleh kebijakan pemerintah mendorong para wanita berperan aktif di luar rumah. Bagi perempuan yang mencari aktualisasi diri,
Biasanya anak setelah dilahirkan 2 bulan. Biasanya anak setelah dilahirkan usia 2 bulan sudah ditinggal seharian penuh dan anak diasuh oleh orang lain atau tempat penitipan anak. Mengingat tahun-tahun pertama kehidupan anak adalah sangat penting untuk pembentukan bonding, ikatan psikologis. Pemisah terlalu dini antara ibu dan anak dapat mempengaruhi proses ini. Walaupun mayoritas perempuan Indonesia seperti halnya kecenderungan di dunia adalah sebagai figur utama dalam mengasuh anak-anaknya, namun kualitas pengasuhan anak masih jauh dari yang diharapkan. Perubahan zaman yang begitu cepat memerlukan kemampuan adaptasi para orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Kemiskinan dan kesulitan hidup seperti kehidupan keluarga Indonesia, terutama bagi golongan miskin yang masih merupakan porsi terbesar dari seluruh keluarga di Indonesia. Akibatnya keadaan stres dan tekanan akan berpengaruh negatif terhadap kualitas pengasuhan anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam keluarga, baik kekerasan suami terhadap istri, kekerasan istri terhadap suami, dan kekerasan ibu terhadap anak-anaknya. Suasana kekerasan yang demikian akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa dan kepribadian anak, yang mungkin dampak terlihat pada marak aksi kekerasan yang timbul di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peran wanita dalam mendidik anak-anaknya memang harus dilakukan sejak mereka dilahirkan, bahkan sejak mereka masih di dalam kandungan. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Hal ini mirip dengan yang telah diungkapkan di muka mengenai keluarga adalah fondasi masyarakat. Artinya di sini peran wanita dalam keluarga sangat penting sekali dalam proses pembentukan kepribadian seorang anak. Ada beberapa kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi seorang anak agar dapat berkepribadian baik, dan ini semua tergantung pada peran perempuan sebagai ibu. Nah, ini semua berperan, terutama ibu, terus ayah. Tidak mungkin hanya ibu dapat sendiri melakukannya, namun semuanya itu diharapkan sama-sama mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya, dan lain kali kita ketemu lagi dalam sesi yang berbeda, tentu tentang pendidikan karakter masih ya. Saya akhiri, mungkin lebih dan kurang apa yang saya katakan ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini semua adalah pendidikan karakter ya. Semoga ada manfaatnya bagi keluarga, bagi ibu-ibu dan siapa saja yang mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.